Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Diki. Oke, waalaikumsalam Pak Ari. Bagaimana Pak Diki kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Gimana Pak Ari? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya, jadi di sini Pak Diki akan melakukan coaching nih. Ya. Ya. Jadi sebelum Pak Diki melakukan coaching, sebelumnya saya akan menyampaikan terkait dengan rubrik penilaian dan juga beberapa pertanyaan yang nantinya untuk kegiatan coaching Pak Diki. Ya. Sudah siap nih Pak Diki? Oke, jawab ya. Jadi yang pertama di sini yang ingin saya sampaikan yaitu yang pertama adalah tentang rubrik penilaian. Jadi nanti Pak Diki itu di sini akan saya amati terkait dengan yang pertama, apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan alkitab atau belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Kemudian juga ada juga akan mendengarkan atau bagaimana respon dari QC itu setelah Pak Didi itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apakah nantinya permasalahannya itu akan disampaikan atau akan ada ide-ide atau gagasan-gagasan dari QC itu. Seperti itu Pak Didi. Kemudian juga jangan lupa ya Pak Didi, di sini saya juga akan mengamati bagaimana prinsip coaching ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Di sini ada 3 prinsip coaching ya Pak Didi, yaitu adalah kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi coaching. Nah, itu adalah rubrik penilaiannya ya Bapak. Sekarang saya akan tanya kepada Bapak yang pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada saat proses coaching? Baik, dalam proses coaching saya akan mencoba untuk bagaimana memaksimalkan potensi dari coaching dan juga passion saya hadir dalam proses coaching tersebut. Jadi itu ya. Kemudian kira-kira bagian kompetensi mana yang spesifik yang akan Bapak kembangkan? Baik, saya mencoba dalam kehadiran ini di situ, saya akan mencoba mengamati bahwasanya betul-betul hadir dalam proses coaching tersebut. Berarti di sini yang kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu adalah terkait dengan kehadiran penuh. Lalu apa indikatornya terkait dengan ketercapaian dalam proses coaching yang kira-kira itu Bapak harapkan, indikator yang akan Bapak harapkan terkait dengan kehadiran penuh? Baik, saya akan mencoba dengan kehadiran penuh itu, saya bisa memahami apa yang menjadi permasalahan coaching. Tanpa adanya kehadiran penuh di situ, saya akan kesulitan untuk mencoba mengeksplor permasalahan yang ada pada coaching, sehingga nantinya coaching tersebut dapat mencari solusi dari apa yang dihadapinya. Jadi di sini Bapak Didi akan hadir secara penuh agar nantinya coaching itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya. Ya. Oke Pak Didi, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Semoga proses coaching nanti dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apa-apa ya Pak Didi. Terima kasih Pak. Ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Kami di mana? Alhamdulillah. Dengan saya unik. Sama ada waktu untuk saya ngobrol sedikit. Ini nggak apa-apa. Kita ada beberapa menit untuk istirahat ya. Kelas balik kita bisa manfaatkan waktu yang sebentar ini untuk hal yang bermanfaat. Baik, terima kasih banyak di atas waktu ini. Jadi ini Pak, saya ada sedikit ganjalan. Kenapa? Makanya saya ingin bertemu Pak Didi seperti ini. Kira-kira ada hal apakah yang membuat Anda merasa perlu untuk dan dengan saya? Iya Pak, saya itu ada satu murid di kelas 8. Nah, saya wali kelas di situ. Ini sudah
sekitar 2 minggu mau 3 minggu saya perhatikan anak itu sering tidak masuk ke sekolah. Kemudian saya coba menelusuri, tanya ke temannya, ternyata anak ini tuh berangkat berseragam sekolah, tapi tidak sampai ke sekolah. Gitu. Nah ini yang membuat saya kenapa seperti itu? Apakah ada masalah di rumah atau di sini kayak gitu? Ya, dari pembicaraan itu tadi, lebih banyak menangkap apa yang menjadi masalahnya, Bu ya. Jadi kira-kira apa namanya tujuan dari Ibu untuk kita berdiskusi ini dalam rangka mengambil sikap anak tersebut atau mau bagaimana itu? Jika saya pengen dapat pencerahan, solusi terkait dengan anak ini, biar anak itu bisa lebih kembali di sekolah dan saya bisa menyelesaikan anak itu saya bisa menyelesaikannya di rumah. Baik, Ibu kan sebagai wali kelas Ibu ya? Gitu. Oke, apakah sudah ada keyakinan kelas? Keyakinan kelas sudah ada sebab nah ini yang menjadi persoalan saya juga terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat apakah berulang atau bagaimana itu Pak, sehingga anak ini kurang memperhatikan terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi langkah pertama keyakinan kelas sudah dibuat ya? Harusnya sudah ada kesepakatan bersama bahwasanya terus disiplin ya. Apakah ada rencana Ibu selain dari keyakinan kelas yang ternyata sudah dibuat akan tetapi satu langkah ya? Maksimal. Jadi kira-kira rencana itu ke depan? Saya punya beberapa rencana, tapi saya tidak tahu apa penghasilan berbagai. Jadi saya akan ini Pak, saya mungkin saya sudah bertanya ke orang tuanya sudah. Jadi saya akan melakukan kunjungan ya, mungkin dalam bentuk home visit ke rumahnya. Ini di sana saya bisa menemukan akar persoalannya, seperti itu bisa berkomunikasi langsung dengan orang tuanya terkait persoalan ada. Mungkin saya bisa bikin kalau dia mungkin saya akan coba bikin kartu kembali. Itu sih Pak, yang dalam bayangan saya sementara itu. Sudahkah Ibu membuat atau melaksanakan studi dari itu dari anak tersebut? Nah itu Pak, iya ya. Mungkin itu perlu juga Pak saya terapkan. Nanti setelah saya ketemu anaknya, saya akan berupaya saya mengisi dengan orang tua, kemudian saya membuat kartu kembali. Saya akan coba untuk membuat sedikit resolusi untuk mengambil hati anak terbuka ya kepada dia punya persoalan yang ini dipecahkan misalkan ya kembali anak memiliki atau sedang ada masalah mungkin dengan temannya, jadi itu juga bisa sebagai solusi barangkali itu ya selain apa namanya itu memiliki agenda beberapa rencana itu juga bisa sebagai tambahan sebelum itu melangkah di lanjut. Jadi ada A, B, C dan sebagainya sampai dengan anak-anak tersebut betul-betul sadar dengan dirinya dan semoga bisa selesaikan seperti itu. Dari beberapa rencana tadi kira-kira berapa besar kekuatan atau kemampuan ibu untuk dapat merubah karakter tersebut? Saya mungkin untuk anak ini terkait dengan apa yang akan saya lakukan, mungkin saat ini saya akan berupaya ibu Pak untuk mendekati orang tua, mendekati anaknya melalui pendekatan personal, kemudian saya tahu soalnya saya akan berusaha maksimal untuk melakukan pendekatan. Adakah hambatan atau gangguan yang
sudah dilaksanakan itu untuk menangani masalah itu? Untuk hambatannya mungkin dia terkait dengan anak ini sendiri. Kebukaan dari anak ini tuh masih memang sangat kurang. Jadi ketika dibilangnya itu masih belum mau terbuka. Mungkin dengan sedikit resolusi tadi mungkin itu saya akan berupaya untuk mencoba dari hati ke hati. Personal ya. lebih. Karena masa-masa karakter kejiwaan anak yang ini kan memang butuh ingat butuh bapak ibu yang betul-betul memahami apa kemauan dan keinginan mereka. Dan ada gambaran perjalanan ke depan dari apa yang tidak kita bahas. Sudah Pak, saya sudah mulai agak terbuka, sudah mulai agak saya sudah mulai agak apa kira-kira langkah-langkah mana dulu yang harus kita lakukan. Jadi mungkin ke depannya saya lebih ini Pak ya, lebih teman-teman lebih tepat dalam menangani persoalan anak seperti ini. Baik, ya, jadi para sana itu jadi tahapan kemudian anak, orang tua, kemudian juga harus melakukan itu ya. Juga apa yang menjadi rencana itu bisa segera dapat dilaksanakan. Nah, ini yang paling penting. Kira-kira kapan itu mau melaksanakan tahapan-tahapan itu agar tepatnya bisa menyelesaikan masalah. Mungkin besok Pak, kebetulan besok saya ada jam kosong, jam 3. Saya akan mencoba langkah yang pertama. Jadi saya akan mencoba untuk mengisi terlebih dahulu. Ngobrol di rumah, seperti apa kondisinya, solusi sebagai misalnya. Nanti depannya setelah kondisi, kemudian tahap berikutnya adalah melakukan sedikit resolusi yang akan kita laksanakan untuk menggali kesadaran. Baik, sudah berencana, baik, juga dan juga lagi aktif kembali yang paling penting karena tetap bisa mendapatkan pelayanan pendidikan secara maksimal tentunya. Baik, ada makasih di atas waktunya yang saya coba mudah sekali nih Pak. Sama itu pada bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Didi. Oke, waalaikumsalam Bapak. Tadi sudah melakukan coaching Pak? Alhamdulillah tadi saya sudah masuk untuk melaksanakan observasi proses coaching di dalam kelas. Jadi tadi bagaimana lancar ya Pak ya? Alhamdulillah dari kegiatan observasi kita lakukan untuk bersepakat dengan coaching pada bagian-bagian mana yang akan dilakukan, lalu proses observasi dalam kelas juga alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Bagus sekali itu ya Pak ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya Pak. Ya. Jadi yang pertama, apa yang sudah dilakukan Bapak selama proses coaching tadi Pak? Baik, pertama saya melakukan praobservasi dengan pendekatan coaching tentunya dari tujuan apa yang akan kita capai, kemudian identifikasi masalah dan juga rencana aksi dan tanggung jawab yang nantinya dilaksanakan oleh coaching. Itu. Jadi di sini sudah sesuai dengan kegiatan-kegiatan tujuan dan sebagainya ya Pak ya. Bolehkah saya menyampaikan catatan hasil observasi saya tadi Pak? Oke. Terkait dengan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Didi. Ya. Jadi di sini tadi selama proses coaching yang dilakukan Pak Didi, menurut data saya itu
dari hasil catatan-catatan saya, itu proses yang dilakukan Pak Didi itu sudah sangat baik Bapak, sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, Pak Didi juga di sini sudah menerapkan alukta gitu Pak. Jadi ada menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian menanyakan lagi rencana aksi dan juga tanggung jawab. Bapak juga sudah berusaha untuk menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing, sehingga muncullah ide-ide atau gagasan-gagasan dari kucing itu sendiri Bapak. Jadi sudah sangat baik sekali. Terus itu adalah data dari saya ya Pak ya, jadi sudah sangat bagus. Kemudian selanjutnya saya ingin tanya lagi nih Pak, ya, dari untuk proses atau kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan selanjutnya Pak? Baik, dari pengalaman yang sudah saya lakukan tadi, ke depan saya akan meningkatkan kompetensi yang ingin saya kembangkan ada pada lebih memahami alur cerita itu sendiri Bapak. Jadi bagaimana saya mempraktekkan alur cerita itu agar betul-betul mendapatkan hasil yang baik bagi coach maupun bagi saya sendiri Bapak untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pendidikan. Ya, jadi di sini Bapak ingin lebih memahami lagi terkait dengan alur cerita ya Pak ya? Iya. Ya, jadi tetap semangat ya Pak Didi. Iya. Jangan lupa untuk terus berlatih agar bisa melakukan supervisi dan menjadi coach yang baik Bapak. Iya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan kalau saya berikan. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya buat Pak Didi untuk menjadi coach yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bapak. Demikian ya Pak. Masukannya semoga bisa menjadi manfaat yang baik buat saya sebagai coach dan tentunya saling memperbaiki untuk demi kemajuan sekolah kita Bapak. Ya. Siap Pak ya? Saya permisi Pak. Ya.